Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Ma'arif, jurusan Teknik Kimia sebagai Ketua Unit KKN 184. Halo, aku Ninda Yasmina Sarmila Rizal dari jurusan Ilmu Ekonomi. Halo teman-teman, nama aku Risa Mataram dari jurusan Fakultas Hukum, Ilmu Hukum. Halo, saya Ivan Said Adimukti dari jurusan Ilmu Komunikasi. Hai, nama aku Krisna Muktasim Mazhar dari jurusan Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Adinda Skarlufika dari jurusan Teknik Industri. Teman-teman, nama aku Lali Farinda dari jurusan Ekonomi Islam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilai Apriani, saya dari jurusan Statistika. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari Unit 184 akan menyampaikan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuh-tumbuhan. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Pertama, kita akan membahas pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Lalu, kita juga akan membahas perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Berikutnya, ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir, contoh pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Fase pertumbuhan dan perkembangan. Seluruh makhluk hidup di dunia itu pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dalam setiap fasenya, pertumbuhan dan perkembangan memiliki cirinya tersendiri. Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang berdampingan sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, berikut adalah definisi dari pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu cara agar kita dapat melihat proses pertumbuhan adalah dengan melihat pohon yang semakin tinggi dan semakin membesar seiring berjalannya waktu. Selain itu, untuk melihat adanya proses perkembangan pada makhluk hidup, kita juga dapat melihat dari tumbuhan yang perkembangannya ditandai dengan munculnya bunga atau buah. Perbedaan dari dua proses ini adalah pertumbuhan itu bersifat dapat diukur dan irreversibel, sedangkan perkembangan itu bersifat tidak dapat diukur dan reversibel atau dapat kembali ke asal. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Terdiri dari dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, di mana faktor ini yang berpengaruh dari dalam tubuh makhluk hidup yang meliputi faktor genetik dan hormon. Yang kedua, itu ada faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Faktor eksternal ini meliputi makanan, suhu, cahaya, kelembapan, udara, air, dan tanah. Nah, itu dia sekilas tentang materi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk lebih memahaminya, ayo kita beranjak ke studi kasus tentang bagaimana proses penanaman cucar bebek menggunakan tunas daun. Sebelum melakukan pengembangbiakan cucar bebek menggunakan tunas daun, kita perlu memperhatikan tahapan-tahapan yang harus dilalui agar proses pengembangbiakan cucar bebek dapat dilakukan dengan baik dan tepat. Berikut adalah tahapan-tahapannya.
Baik teman-teman, di sini kami akan mempraktikkan bagaimana sih cara untuk menanam tanaman cocar bebek dengan cara yang tepat dan langsung kita visualisasikan. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan memotong daun cocar bebek. Di sini ini menggunakan gunting untuk memotongnya. Nah, seperti inilah wujud dari daun cocar bebek yang telah dipotong. Berikutnya, siapkan wadah tanam. Di sini kami menggunakan pot yang telah diisi tanah. Lalu kemudian tanam daun cocar bebek yang telah dipotong tadi. Setelah selesai ditanam seperti ini, jangan lupa untuk diberi air secukupnya agar daun cocar bebek ini dapat tumbuh menjadi tanaman cocar bebek seutuhnya. Nah, inilah tanaman cocar bebek yang telah tumbuh selama 2-3 minggu. Dari yang bermula hanya sehelai daun cocar bebek yang kemudian kita tanam, lalu kemudian kita siram dan menunggu hingga 2-3 minggu, tumbuhlah tanaman cocar bebek yang utuh seperti ini. Nah, sekian video simulasi bagaimana cara menanam tanaman cocar bebek menggunakan tunas daun. Nah, video berikutnya kita akan membahas kesimpulan apa sih yang kita dapat dari video edukasi ini. Nah, apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil dari video pembelajaran kali ini? Yaitu yang pertama, bahwa terdapat faktor internal dan eksternal dalam proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang kedua adalah dengan melakukan pengembangbiakan tanaman cocar bebek yang tadi, itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan dan pengembangan makhluk hidup dalam kurun waktu tertentu. Oke, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya, video edukasinya bagus dan menambah wawasan. Materi yang disampaikan sangat jelas dan mudah dipahami. Terus videonya bagus banget, Kak. Videonya menarik, jadi pas ditonton tuh nggak ngebosenin. Jadi Vela tertarik untuk menonton videonya berulang kali. Hal baru saya dapatkan, saya mengetahui urutan menanam cocar bebek dan daun cocar bebek yang bisa tumbuh menjadi tanaman. Salsa mendapat ilmu baru tentang pengembangbiakan cocar bebek menggunakan tunas daun. Jadi dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan seperti adanya proses internal dan eksternal. Terus ada perkembangan biakan tumbuhan cocar bebek menggunakan tunas daun. Pesannya,